Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Cipta Akademika dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi di podcast edisi kedua terkait mengenai good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance di kampus. Baik, di kesempatan kali ini kembali lagi narasumber saya ada Pak Ari Prianto STMM, Prodi dari Manajemen Agribisnis. Ada juga Pak Iksan Prasetya Indra SEMM. Beliau juga dari Prodi Manajemen Agribisnis, dan saya sendiri Amir Hamzah Nasution sebagai moderator pada kesempatan kali ini dengan unit yang sama dengan narasumber kita. Baik, sahabat Cipta Akademika dimanapun berada, selamat datang di podcast kampus hari ini. Kita akan berdialog tentang good practice and bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bersama saya nanti akan dijelaskan yang saya sampaikan tadi, ya, narasumber kita. Mungkin nanti kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya good practice. Nanti akan kita dengarkan dari Pak Ari Prianto. Nanti juga bagaimana sebenarnya kita mengulik tentang bad practice. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Iksan Prasetya Indra. Kebiasaan atau praktik-praktik baik terkait good practice di kampus. Ya, tentunya Pak Ari nanti bisa bercerita ya panjang lebar terkait mengenai good practice yang ada di kampus. Kepada Pak Ari kami persilakan. Terima kasih Pak Amir dan sahabat podcast kampus dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ari Prianto. Saya staf pengajar, dosen di Prodi D4 Manajemen Agribisnis di Politeknik Negeri Ketapang. Baiklah, saya akan menjawab diskusi bersama sahabat podcast kampus semua yang kebetulan ditanyakan oleh host kita Pak Amir Hamzah Nasution. Tentang good practice ini sendiri, ini yang sudah diterapkan di kampus kami di Politeknik Negeri Ketapang, yaitu digitalisasi layanan akademik. Seperti apa sih digitalisasi layanan akademik ini? Seperti KRS online, itu kartu rencana studi online, KHS online, kartu hasil studi online, ya kan? Termasuk juga ini presensi online itu layanan akademik. Dosen semua Civitas Akademika itu bisa layanan akademik ini bisa dikerjakan dengan mudah, dan tentunya juga mahasiswa itu sendiri untuk KRS online dan KHS online itu dimanapun mereka berada, kapanpun bisa memantau perkembangannya begitu. Nanti berapa nilainya itu akan ketahuan di aplikasi. Kita kan menggunakan aplikasi Siakat itu. Kemudian tentunya untuk ini sendiri, untuk intinya untuk memudahkan dosen dan mahasiswa tentang presensi itu sendiri, biar lebih biar lebih tercatat. Jadi kalau manual kan takutnya nanti tidak terekap ya Pak? Tidak terekap, terus waktunya tidak up to date juga. Tidak efisien Pak ya? Tidak efisien seperti itu. Terus yang kedua tentang ini good practice-nya yang sudah diterapkan di kampus kita Politeknik Ketapang, yaitu transparansi penilaian. Artinya transparansi penilaian ini nanti nilai dipublikasikan oleh dosen ketika sudah selesai ujian akhir semester. Ini artinya mahasiswa bisa memantau begitu nilainya dan komponen-komponen dari nilai itu sendiri. Misalkan komponen nilai tadi, misalkan ada mahasiswa yang dapat tinggi, kemudian ada juga misalkan yang ini kemampuannya di bawah, itu nanti bisa dicek komponen apa sih sebenarnya yang masih perlu diperbaiki. Seperti kalau pada umumnya si komponen penilaian itu seperti absensi mahasiswa, seperti itu komponen nilai kan. Terus tugas terstruktur ada 20%, yang tadi 10% itu apa? Absensi, terus ini UTS-nya itu 30%, UAS-nya sendiri itu 40%. Walaupun kalau kita di Politeknik sebenarnya agak unik dibanding universitas, untuk penerapan penilaian itu baru dari teorinya yang saya sebutkan tadi. Ada praktiknya juga, ada praktiknya, ada ujian praktikum itu sendiri, ya kan? Ada absensi praktikum itu sendiri. Nah, jadi dua komponen ini yang lebih besar adalah yang dari 100% nanti dibagi dua, ini praktikum dengan nilai teori tadi. Terus komponen penilaian yang paling besar itu adalah praktikumnya, yaitu 60% dan 40%-nya dari teori itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu berpraktisnya kolaborasi antar program studi ya. Kita kebetulan di Politeknik Negeri Ketapang ada 9 program studi, termasuk kedatangan prodi kita. Prodi baru Pak ya? Baru kita di 4 Manajemen Agribisnis itu ada prodi yang termuda yang ke-9, walaupun kedepannya bad practice kampus kita sudah merencanakan membuka beberapa prodi. Good practice-nya ya Pak ya? Iya. Oke. Itu ada kolaborasi apa ini? Kolaborasi tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Jadi nanti keilmuan manajemen kita, ya kan, keilmuan teknologi informasi dari teman-teman dari prodi teknologi informasi itu bisa berkolaborasi, dan ini maksudnya mesin-mesin yang tadi digunakan misalkan saling mengisi Pak ya, antar prodi Pak ya. Prodi misalkan tadi menanam memakai teknologi, nanti saling mengisi gitu. Nanti yang IT-nya dari prodi teknologi, kemudian yang peralatannya dari mesin dan
Dan kita keilmuan yang bidang pertanian baru pelajari. Berarti penggabungan multidisiplin ilmu Pak ya? Oke. Baik, teman-teman, sahabat Ciptas Akademika, tadi kita sudah dengarkan Pak Arya. Ternyata di Politeknik Ketapang, ternyata sudah banyak good practice yang dilakukan. Salah satunya tentang digitalisasi layanan akademik, tadi ada KRS ya, ada Siakat dan lain-lain, dan ini sudah diterapkan gitu. Ada juga transparansi penilaian, bahkan tadi Pak Arya sudah menjabarkan teman-teman sekalian, bagaimana penilaian-penilaian dan pembagian ya, dari bagaimana struktur penilaian yang ada di kampus Politeknik Ketapang. Tadi juga ada kolaborasi lintas jurusan ya. Menarik ya Pak, kolaborasi lintas jurusan itu. Nah, ini adalah salah satu praktik baik yang dilakukan di Politeknik Ketapang. Baik. Itu tadi teman-teman, untuk di awal kita sudah mendengar praktik-praktik baik atau good practice yang sudah dilakukan di kampus kita. Tadi Pak Ari sudah menjelaskan. Mungkin saya akan lanjut kepada Pak Iksan ya. Mungkin kita akan membahas tentang contoh bad practice ya. Mungkin ya, kalau dibilang buruk-buruk sekali tidak gitu ya Bapak narasumber, tapi memang ada beberapa norma-norma yang mungkin belum tidak pada tempat atau pada tidak relnya gitu. Jadi kita ingin mendengar ya bagaimana Pak Iksan bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya ya praktik-praktik buruk atau bad practice ini ya. Apa yang perlu kita evaluasi sepertinya Pak Iksan. Ini kadang-kadang sebagai seorang pendidik atau akademisi ini sering terjadi pada kita. Ini tanpa kita nafikan lah ya. Kita tidak menafikan itu, kadang-kadang sering terjadi. Mungkin Pak Iksan, kami ingin bertanya ya. Ada beberapa praktik yang perlu kita evaluasi yang menurut kita itu termasuk bad practice gitu ya. Mungkin Pak Iksan bisa menjabarkannya kepada Pak Iksan, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat podcast dimanapun berada ya. Perkenalkan nama saya Iksan Prasetya Indra. Saat ini saya bekerja di Universitas Politeknik Negeri Ketapang pada program studi manajemen agribisnis sebagai dosen. Baik ya, tadi Pak Ari sudah menjelaskan tentang good practice-nya. Selalu ada berdampingan ya Pak ya. Ada good, ada bad-nya. Betul. Tapi bad-nya ini yang harus kita evaluasi untuk kedepannya agar gimana caranya yang bad ini awalnya bad bisa menjadi good. Betul. Ya, mungkin ini ada beberapa hal yang menurut saya atau mungkin yang dirasakan juga oleh Pak Ali sama Pak Ahmed. Yang pertama ya, bad practice atau mungkin hal yang perlu kita evaluasi adalah terkait administrasi. Mungkin Pak Ari, Pak Amir ya pernah merasakan ya bahwa administrasi kita terkadang terlalu berbelit-belit. Betul. Persyaratannya banyak dan tidak jelas gitu panduannya apa yang harus kita lewati untuk misalnya kayak ngurus surat ya. Kesehatan itu harus ke rumah sakit, gitu, antri lagi Pak ya. Itu kan memakan waktu yang lumayan panjang. Karena malah bisa besoknya lagi kita balik lagi gitu. Betul. Ya, Dokter tidak hadir ya Pak. Iya, dokter tidak hadir gitu kan, dan ini belum lengkap gitu. Artinya apa? Di setiap instansi gitu untuk pengurusan pelayanan itu harus ada kayak SOP atau panduannya yang jelas gitu. Jadi orang tahu, oh ini tahap pertama saya harus ini syarat-syaratnya ini, oh saya harus kesini. Jadi orang tahu, dia orang nggak yang antri panjang, karena kan antri panjang kadang orang bingung gitu kan gimana caranya. Akhirnya tanya sana, tanya sini, ujung-ujungnya kadang nggak jadi gitu. Betul. Nah, itu yang perlu kita perhatikan lagi gimana caranya efisien waktunya. Betul. Dan terutama mahasiswa, dan kita pun juga masih banyak kan kayak ngurus surat atau administrasi gitu kan. Mungkin itu salah satu evaluasi. Nah, yang kedua, bad practice-nya adalah masalah akuntabilitas, transparansi ya. Apalagi seperti kerja kita yang bisa dikatakan masih stagnan ya. Stuck gitu ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan kayak bosan gitu ya Pak ya. Jadi kadang itu kita bekerja itu nggak cuma ya udah saya bekerja, saya sudah ngajar, habis itu saya pulang. Sekedar formalitas gitu. Betul. Ini memang kita alami ya Pak ya. Jadi udah ya mungkin saya hari ini kerja, saya sudah masuk tepat waktu, habis saya pulang. Tapi apa yang kita ajarkan itu berdampak nggak ke mahasiswa gitu? Bisa dipahami nggak dengan baik? Kadang juga masalah ini juga Pak, bagi pendidik kita harus memberikan contoh ke mahasiswa bahwa kenapa sih kita harus ikut upacara gitu, Pak. Sebagai salah satunya mungkin disiplin. Iya. Jadi kan tidak terlepas dari itu. Baik. Ya. Oke. Baik, Pak Iksan, tadi itu dijelaskan ya. Memang ini menjadi catatan bagi kita ya Pak Ari ya. Ya memang ini menjadi PR, kadang-kadang kealpaan bagi kita memang, bahwa memang ini sering kita alami Pak memang. Yang dikatakan Pak Iksan ini ya. Administrasi yang berbelit. Kita berbicara teknologi ya. 5.0, tapi masih banyak juga praktik-praktik yang kita lakukan masih manual Pak. Surat kesehatan yang manual, SKCK yang manual dan lain-lain. Ini kadang-kadang apa ya, tidak sesuai begitu ya. Bahkan mungkin sebagai akademisi kita juga ada semacam tanggung jawab moral ya Pak. Apalagi kata Pak Iksan tadi Pak Ari bilang bahwa kita ini di perguruan vokasi tidak hanya teori aja, tapi praktek. Nah kadang-kadang praktek pergi keluar butuh biaya, ini perlu transparansi. Baru ya udah kerja stagnan ya, kadang-kadang ya bosan, hanya berjalan di tempat aja Pak. Ya dia hanya stuck aja, tidak ada ini. Tapi memang betul ya. Itu contoh memang bad practice ya yang kita alami. Ya menurut kita ini buruk sih. Ya buruk dan perlu diubah. Tapi ya mungkin ya ini bisa dievaluasi seperti itu Pak Ari. Mungkin kita ingin berbicara ini juga Pak, solusi dan strateginya gitu ya. Kenapa mungkin kata Pak Ari tadi
kami buat ini sebenarnya. Nah, praktik baik tadi apa sih sebenarnya Pak kunci keberhasilannya begitu ya? Apa sebenarnya yang membuat ini bisa berjalan praktik baik ini Pak? Kita ingin tahu seperti itu Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa jelaskan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih semua kepada sobat kampus yang selalu mengikuti terus. Sebenarnya kuncinya ada di pimpinan itu sendiri. Ketika pimpinan, kalau kita di Politeknik, pimpinan tertinggi kita oleh direktur Pak ya. Direktur itu sendiri membuat kepemimpinan dan selalu berinovasi ke depan untuk nanti langkah-langkah strategi organisasi yang ada di Politeknik kita ini biar selalu ada perubahan begitu. Inovatif Pak ya. Selalu ada inovasi terus. Selain juga dukungan dari pimpinan tertinggi atau direktur, tentunya juga kolaborasi dari Pak. Kolaborasi antara dosen dari prodi-prodi yang ada dari 9 prodi itu untuk ini mencapai penelitian dan pengabdian tadi agar grade kampus kita itu bisa naik. Kalau kita selalu bisa konsisten, bahkan kalau tadi pimpinan selalu mengarah ke inovasi, itu artinya nanti dari jumlah penelitian dan ini pengabdian itu akan selalu bertambah dan nanti akan naik juga kan ini kualitasnya. Tentu juga yang tidak kalah penting yaitu digitalisasi tadi. Iya betul. Sudah menerapkan digitalisasi, jadi pegawai itu sendiri untuk SKP dan sebagainya sudah terdigitalisasi sehingga sudah transparansi begitu. Walaupun ada satu dan lain hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan atau kita carikan jalan keluar biar arah kita ke depan ini selalu membaik. Oke, baik, itu tadi Pak Ari sudah jelaskan ya, langkah-langkah konkretnya ya, kenapa bisa praktik baik ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tadi sudah jelaskan juga Pak Ari ya, seperti misalnya diskusi antar fakultas Pak ya. Ya mungkin tadi juga teknologi, mungkin ya itu tadi ya banyak ya Pak, bisa mungkin melalui nanti bisa nyusun SOP bareng gitu Pak ya. Bisa tadi Pak Ari bilang buat penghargaan Pak, karena nanti kan misalnya yang udah buat kegiatan-kegiatan ini bisa juga dapat reward Pak ya. Iya betul sekali ya, mungkin itu juga bisa bagian dari menularkan praktik baik ini Pak ya. Oke, baik, itu tadi Pak Ari sudah menjelaskan ya, kenapa misalnya praktik baik ini bisa berhasil, salah satunya memang kepemimpinan yang inovatif ya Pak ya. Oke, menarik tadi tentang strategi dan apa yang harus kita lakukan ya agar praktik good ini terus bisa berjalan, memang tidak terlepas dari kepemimpinan. Mungkin kita mau tanya juga ini ke Pak Iksan Pak ya. Pak Iksan, menurut Pak Iksan ya, sebenarnya Pak bad practice ini ya, ini apa sebenarnya Pak sehingga ini bisa ya tetap ada seperti Pak? Apa sebenarnya penyebabnya Pak begitu? Mungkin Pak Iksan bisa jelaskan Pak. Ya Pak Amir ya, tadi saya sudah mencoba apa saja mungkin bad practice ya yang perlu kita evaluasi ke depannya biar bad itu bisa jadi good gitu, Pak. Nah mungkin ini ada menurut saya ya beberapa penyebabnya kenapa bad practice itu masih terjadi terus dan berulang malah gitu, Pak. Mungkin yang pertama ya Pak ya, menurut saya adanya resistensi ya terhadap perubahan. Sekarang Bapak rasakan sekarang cepat sekali perubahan. Betul. Kalau kita nggak ngikutin kita ketinggalan. Iya, ini banyak terjadi memang. Banyak yang terjadi. Apalagi terkadang kita merasa apa ya, maksudnya kita kan sudah lulus sarjana. Kita yang dosen kita kan udah S2, S3 misalnya padahal sudah pintar, padahal kan sebenarnya itu bukan ukuran sebenarnya. Iya. Pak, gitu. Apalagi sekarang kan era digitalisasi. Kenapa? Coba kita belajar kira-kira nanti ada dampak positifnya. Betul. Nah, apalagi dalam segi pelayanan gitu ya Pak ya. Dulu mungkin tulis menulis, isi formulir, sekarang kan udah pakai aplikasi dan macam. Nah kalau seandainya kita nggak ngikutin itu, antriannya mungkin awalnya cuma sebaris bisa berubah. Betul. Satu-satu. Jadi itu salah satunya mungkin resistensi terhadap perubahan. Itu kita ada resiliensi adaptif. Betul. Harus adaptif sih memang. Ya. Yang kedua mungkin ya Pak, yang penyebabnya adalah masalah minimnya evaluasi dan pengawasan. Ini menjadi kendala memang. Kalau menurut saya mungkin setiap kali kita ada briefing, mungkin ada evaluasi setiap minggunya apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, dan kalau seorang pemimpin ya ini lagi seperti kata Pak Ari ya, kita kan pasti ada target ya Pak ya. Betul. Nah kita evaluasi kira-kira target kita di minggu ini sudah tercapai atau belum. Betul. Dan kita evaluasi dan setiap minggunya kurangnya apa, biar apa kesalahan-kesalahan ini tuh tak berulang terus Pak. Betul. Berulang terus kan kita malu juga gitu Pak ya. Betul. Dan orang bisa menilai gitu, masyarakat kita kan kritis kan. Sangat sekali Pak. Ya. Terus yang terakhir mungkin ya Pak ya, tidak adanya sistem merit ya Pak ya dalam penilaian kinerja. Artinya gimana? Ketika kita menilai kinerja seseorang itu harus benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Biar orang itu tahu makanya Pak kompetensinya itu sudah bagus apa belum. Betul. Jadi ya mungkin itu penyebabnya ya Pak ya dari terjadinya bad practice ini. Di kedepannya bisa kita perbaiki sama-sama. Siap. Jadi ada 3 hal tadi Pak ya. Yang pertama resistensi terhadap kebiasaan, tidak mau adaptif. Ya. Yang kedua minimnya evaluasi. Nah baru ketiga itu ya tadi ya Pak, tidak adanya sistem merit ya, tidak direct man on direct place ya Pak Arya. Jadi yang kita lihat memang itu tadi akhirnya ya semua sama ya Pak, semua sama penilaiannya. Padahal ini penting ya bagaimana untuk menanamkan ini sehingga bad practice menjadi good practice seperti itu.
Oke, mungkin kita masuk Pak di yang terakhir lah ya. Tadi Pak Iksan juga sebenarnya ini sudah menjawab juga alternatif Pak ya. Ya. Tadi ya bahwa kalau lemah pengawasan maka solusinya apa? Perketat pengawasan begitu Pak ya. Ya benar ya Bapak Ibu dimanapun berada. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana tadi ada kedua hal yang agak ini ya berlawanan ya. Kita lihat ada yang good, ada yang bad. Pak Ari tadi sudah jelaskan teman-teman podcast bahwa kenapa good ini bisa berjalan. Ternyata memang ada langkah-langkah yang baik yang dilakukan. Kenapa bad ini bisa terjadi? Ternyata ada sesuatu yang buruk tapi dipelihara seperti itu seperti disampaikan oleh Pak Iksan. Mungkin ini di segmen terakhir ya, teman-teman sekalian podcast dimanapun berada, kita mau mendengar sebenarnya ini bagaimana sih sebenarnya dari kedua narasumber kita ini, begitu ya. Bagaimana perspektif manajemen ASN dan Smart ASN ini? Bagaimana sih sebenarnya penerapannya ini di kampus yang baik dan benar seperti itu? Mungkin saya mau dengar Pak Ari ya. Gimana sih Pak sebenarnya perspektif Bapak terkait manajemen ASN dan Smart ASN ini Pak? Mungkin Pak Ari bisa jelaskan. Oke, manajemen ASN dan Smart ASN ini tentunya. Kalau manajemen ASN itu ini benar-benar Pak Iksan tadi yang coba kita ini kan manajemen sistem merit ini sendiri coba kita aplikasikan ya kan. Sebenarnya ini kan sudah ada manajemen sistem merit di kampus kita ataupun di Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. ini. Cuma terkadang pengaplikasiannya aja yang ini Belum ya, butuh proses, adaptasi sendiri. Tentunya kalau sudah diterapkan, ini artinya walaupun ada beberapa yang sudah diterapkan seperti rekrutmen dosen dan staf sekarang kan sudah transparan, jadi artinya siapapun bisa lulus, yang penting nilainya sudah komputerisasi, tetapi harus melampaui nilai pas sendiri. Terus selain perekrutan itu sendiri, nanti untuk dari segi promosinya itu sendiri, baik dari dosen ataupun dari stafnya itu sendiri, misalkan bisa melalui kompetensi-kompetensi yang udah didapat oleh karyawan tersebut, oleh pegawai tersebut. Pak. Misalkan dosen sudah banyak sertifikat kompetensi. Betul. Dan stafnya juga yang teknisi laboratorium tadi sudah banyak juga sertifikasi Pak ya. Ikut sertifikasi, tentunya harus dinilai dari yang banyak melakukan sertifikasi, itulah mereka yang dipromosikan terlebih dahulu. Walaupun yang tidak kalah penting sebenarnya dampaknya ke sistem kinerja pegawai, sistem penilaian dari atasan langsung ataupun dari atasan langsung yang kita kenal dengan SKP itu sendiri. Artinya SKP itu sendiri harus transparan. Misalkan nanti penilaian baik untuk siapa, untuk dosen atau staf karyawan ini pegawai yang mana, ada jelas begitu ukuran-ukurannya. Yang banyak kompetensinya mereka yang mendapatkan baik sekali. Misalkan kalau kita kan ada beberapa yang harus dikasih baik sekali dan ada beberapa yang cukup baik aja Pak ya. Baik aja, cuma harus transparan seperti itu. Jadi semua dosen ataupun pegawai ataupun staf tadi tahu objektivitasnya penilaian tersebut. Gitu, betul. Saya rasa seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Ari. Memang yang pertama memang harus ada sistem merit yang transparan Pak ya. Seperti kata Pak Ari tadi ya, kalau di kampus mungkin ada namanya SKP, harus jelas nih indikator SKP-nya apa. Kenapa baik, kenapa sangat baik atau baik sekali seperti kata Pak Ari tadi. Oke, mungkin saya mau tanya juga nih ke Pak Iksan. Menurut Pak Iksan ya, Pak Iksan, Smart ASN ini bisa diadaptasi menjadi Smart Civitas Akademika begitu ya. Jadi bagaimana menurut Bapak perspektif manajemen ASN dan Smart ASN ini sebenarnya Pak, penerapannya di kampus? Mungkin Pak Iksan bisa dijelaskan Pak. Ya, baik Pak ya. Terkait Smart ASN, ya. Mungkin ada 3 ya. Gimana caranya bisa diadaptasi menjadi Smart Civitas Akademika. Jadi yang pertama menurut saya di layanan akademik sekarang kita sudah harus menyesuaikan sekarang eranya digitalisasi. Betul ya. Cara lama adalah kita tinggalkan lah. Gitu, Pak. Apalagi kalau semuanya orang sudah menerapkan apa nggak kita coba adaptasi sendiri di lingkungan kerja kita di bagian layanan akademik. Gitu, Pak. Ya. Jadi teknologi kan gunanya, digitalisasi kan gunanya itu untuk efisien waktu. Gitu, Pak. Jadi tetap kita gunakan secara bijaksana. Nah, yang terpenting adalah Pak, kalau kita menerapkan digitalisasi perlu adanya pelatihan. Betul. Coaching Pak ya. Ya coaching, jangan kita suruh mereka langsung mengerjakan, tapi kita nggak tahu penggunaan aplikasi ini bagaimana. Dan habis itu kita perkenalkan juga mungkin mahasiswa atau dosen, ini ada aplikasi. Sosialisasi Pak ya. Kita tunjukkan stepnya gimana nih caranya. Gitu, Pak. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua masalah inovasi. Harus adanya dorongan inovasi melalui kompetisi internal. Jadi kalau inovasi itu kan adanya pembaharuan. Betul. Yang terakhir adalah masalah kolaborasi. Kita di dalam ini kita bicara terkait universitas atau fakultas, lingkup kampus ya Pak. Kampus gitu ya Pak ya. Jadi ya, misalnya antar prodi gitu ya Pak. Ya, misalnya kalau ada masalah kampus, nah kita walaupun kita prodi ini beda-beda gitu kan, tapi kan kita dalam satu instansi yang sama. Betul sekali. Maju harus bersama-sama. Betul. Karena istilahnya kita prodi manajemen ini sudah kita fokus di prodi kita aja, nggak boleh ya. Nggak bisa, rusak semua. Betul. Harus adanya kolaborasi itu nggak harus kita keluar gitu, sesama kita aja dulu gitu kan. Contohnya yang mungkin masalah kampus atau ada kegiatan penelitian pengabdian kan bisa dikolaborasi Pak. Dan mungkin itu salah satu cara gimana caranya Smart ASN ini bisa diadaptasi menjadi Smart Civitas Akademika. Oke, terima kasih Pak Iksan. Jadi memang ada 3 ya teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan, ternyata menurut Pak Iksan itu bisa aja Smart ASN itu kalau kita implementasikan di kampus menjadi namanya Smart Civitas Akademika.
Yang pertama mungkin digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Jadi itu ya teman-teman sekalian, sahabat podcast dimanapun berada, sahabat Cipta Akademika. Baik, mungkin kita sudah pada sampai akhir podcast Bapak-Bapak sekalian. Mungkin terakhir, ini closing dari saya. Ini ada sebuah kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa smart governance di kampus hanya bisa terwujud jika memperkuat praktik baik, mencegah praktik buruk, dan terus berinovasi. Terima kasih kepada Pak Ari, terima kasih kepada Pak Iksan, dan terima kasih juga kepada sahabat podcast yang setia menonton podcast kami ini. Terima kasih, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.